Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Anelta dengan NIM 2112921 akan sedikit menjelaskan tentang teori geosentris dan heliosentris. Teori geosentris. Sejarah teori geosentris. Embrio teori geosentris dimulai sejak zaman Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa bumi itu bulat dengan menunjukkan argumen ketika terjadi proses gerhana terdapat bayang-bayang lengkung pada bulan yang disebut oleh posisi bumi. Ia juga berpendapat bahwa pusat jagat raya adalah bumi, sehingga semua benda-benda langit bergerak mengitari bumi. Pada abad pertengahan, sekitar abad 12 sampai dengan 15, orang-orang Eropa Barat sangat mendukung teori Aristoteles, sehingga teori ini dianggap mutlak benar. Berikut gambaran dari teori geosentris, di mana bumi berada pada pusat tata surya dan matahari berada pada orbit ketiga dan bulan berada pada orbit pertama. Tokoh-tokoh pendukung teori geosentris. Yang pertama ada Aristoteles, seorang ahli filsafat terbesar sepanjang masa, dikenal dengan Bapak Peradaban Baru, Bapak Ensiklopedia, Bapak Ilmu Pengetahuan, dan berbagai julukan lain yang disematkan kepadanya. Yang kedua, Hipparchus 150 sebelum Masehi, seorang kebangsaan Yunani yang juga ahli termasuk dalam salah satu bidang astronomi, satu pendukung dia teori geosentris. Yang ketiga, Claudius Ptolemaeus 140 sebelum Masehi, seorang ahli geografi dan astrologi, pendukung teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, kemudian menyempurnakan dan mempopulerkannya hingga namanya lebih dikenal dunia. Runtuhnya teori geosentris. Teori yang telah berlangsung selama lebih dari 40 abad ini gugur karena gagal menjelaskan fenomena retrogresi atau gerak balik periodik dari planet-planet yang teramati. Lintasan semu planet sepanjang tahun relatif terhadap bintang-bintang adalah berupa lengkungan kurva yang tidak rata. Untuk menjelaskan gerak mundur semu ini, dalam kerangka teori geosentris, maka perlu menganggap bahwa planet-planet bergerak dalam lintasan-lintasan sirkular kecil yang disebut episiklus. Ketika planet-planet bergerak dalam orbit besarnya mengelilingi bumi, akan tetapi anggapan ini justru tidak sesuai dengan hasil pengamatan dari teori geosentris. Yang kedua, teori heliosentris. Teori ini beranggapan bahwa matahari adalah merupakan pusat peradaban planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi. Sedangkan bulan adalah mengelilingi bumi, yang kemudian bersama-sama bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini dipakai sampai sekarang dan telah mendapatkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli-ahli astronomi. Awal mula teori heliosentris. Pada abad ke-14, teori dari Aristarchus yang mengungkapkan bahwa pusat tata surya adalah matahari diulas ulang oleh Nicolaus Copernicus dengan cara menghitung sudut bulan, bumi, matahari. Menghitung perbandingan sudut bumi matahari dan bumi bulan sehingga Copernicus mendapatkan kesimpulan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang bentuk lingkaran. Teori heliosentris ini diperkuat oleh ilmuwan-ilmuwan astronomi lainnya, yakni Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, dan semakin sempurna dengan teori Kepler oleh Johannes Kepler. Penyempurnaan teori heliosentris. Galileo Galilei, sang penemu teleskop, memperkuat teori heliosentris dengan teleskop
canggih yang diciptakannya. Galileo mampu mengamati kondisi benda-benda langit, gerak-geriknya, serta berbagai perubahan atau fase-fase yang terjadi padanya. Sehingga Galileo dapat membuat kesimpulan bahwa semua benda langit itu mengitari matahari. Sir Isaac Newton sangat berjasa dengan dukungan darinya. Teori heliosentris yang awalnya ditolak oleh para pemuka agama, terutama para pendeta-pendeta pada zaman itu, dapat diterima oleh para astronomi waktu itu. Johannes Kepler pun turut membantu Kopernikus. Bahkan Kepler mendukung teori Kopernikus dengan membuat teorinya sendiri yang sekarang familiar dengan nama hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan kesempurnaan dari teori heliosentris. Berikut gambaran dari teori heliosentris, yang dimana matahari sebagai pusat tata surya dan para planet-planet termasuk bumi mengelilingi pusat matahari tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.